Halo Perbanas Pip, salam sehat dan bahagia. Selamat datang di podcast Perbanas. Saya Nurul Apriliani, staf Biro Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus juga sekretaris di Satgas PPKPT. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas lagi nih untuk menjadi host kembali dengan topik Kenali, Peduli, Berani, Ngobrol Pintar seputar kekerasan di lingkungan kampus. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang penting banget, tapi seringkali tuh kita hindari. Kekerasan di lingkungan kampus. Apakah kampus benar-benar aman? Apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu atau bahkan kita mengalami sendiri? Dan siapa sih yang bisa kita andalkan? Untuk menjawab semua itu, saya sudah menghadirkan narasumber yang sangat tepat. Yang pertama ada Bapak Rizal Mawardi selaku Ketua Satgas PPKPT Perbanas Institute. Selamat siang Pak Rizal. Selamat siang Mbak Nurul. Halo. Apa kabar nih Pak? Kesibukannya belakangan ini apa aja nih Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kesibukannya selain Ketua Satgas juga menjalani tugas-tugas sebagai dosen gitu ya. Betul. Di situ juga kan saya sebagai Ketua Program Studi juga di D3 Akuntansi Sekolah Vokasi Perbanas Institute. Pak Rizal ini famous banget. Perbanas Pips di Luar biasa. Enggak ya, lebih famous Bang Flip nih kayaknya nih. Dan yang kedua ada Pak Flip Singaji selaku Koordinator Divisi Penanganan. Selamat siang Pak Flip. Selamat siang semuanya. Aduh, saya agak canggung nih karena biasanya di Perbanas ini saya panggilnya dengan sebutan Bang Flip. Karena Bang Flip masih muda ya. Iya, saya milenial 17 banget tahun nih terus nih. Perbanas Flip. Jadi nggak apa-apa nih ya Bang ya, saya panggil Bang Flip aja nih ya. Boleh banget. Kabarnya gimana nih Bang? Belakangan ini tuh kesibukannya apa sih Bang? Buat kesibukan ya yang pertama karena di Satgas ya ada di Satgas, yang lainnya biasanya di Perbanas. Saya ini seksi repot yang seksi buat sibuk. kegiatan-kegiatan. Nah ini hubungannya dengan fasilitas. Nah itu kalau ada kegiatan, nah pasti saya terjun di situ. Betul. Gitu sih. Betul. Dan apa kabar juga nih semua teman-teman yang lagi menonton, dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai podcast pada hari ini, aku mau kasih tahu teman-teman juga nih kalau ini adalah podcast keduanya Satgas PPKPT. Jadi kalau ada penonton atau mungkin mahasiswa Perbanas yang belum menonton atau podcast pertamanya kira-kira apa gitu ya, boleh banget nanti dicek-cek atau nanti kita taruh di kolom komentar ya linknya. Oke, sip. Oke, sebelum ke yang serius-serius nih, boleh cerita singkat nggak sih apa yang bikin kalian tuh mau terlibat di isu ini? Mungkin dari Pak Rizal dulu Pak. Oke, baik Mbak Nurul. Makasih ya. Mungkin bukan isu ya, tapi kejadian yang lagi viral ya. Ini lagi rame nih dalam minggu ini ya, mungkin baru kemarin ya Pak Flip ya. Masih hangat ya Pak. Ya jujur, kita di ke Satgas tuh semangat jadinya apa ya, ketika ada isu yang terjadi terkait kekerasan ya di lingkungan perguruan tinggi, yang memang kejadiannya belakangan ini tuh cukup mengejutkan kita semua ya, sempat heboh. Dan salah satu anggota Satgas juga sempat ikut dalam live YouTube-nya yang terjadi di Fakultas Hukum itu ya, yang melibatkan 16 mahasiswanya yang sebenarnya apa ya, grup chat pribadi gitu ya, cuma kontennya kurang pas ya, karena terkait adanya menyinggung martabat lawan jenis, dalam hal ini perempuan. Juga disusul belakangan ini lagu yang ini mungkin lagu favoritnya ya mungkin pada saat dulu ada aja ya. Dulu mungkin sebelum ada Permendikbudristek 55 tahun 2024 tuh nggak ada masalah ya. Benar. Tapi saya nggak tahu nih kalau dari segi hukum ya, ketika ada produk yang lebih dulu rilis atau liriknya, mungkin kalau dari saya memang udah jelas banget itu ada kekerasan verbal. Ya, kekerasan verbal, dan juga pasti resah nih bagi para utamanya rekan-rekan perempuan atau wanita yang mendengar gitu ya. Nah, di sini juga muncul lagi kasus yang menurut saya ada 3 kasus, satu lagi yang guru besar. Aduh, ini luar biasa nih di salah satu kampus PTN. Pada perguruan tinggi yang cukup ternama, besar-besar gitu ya. Kampus-kampus terbaik sih menurut saya gitu ya. Tapi mudah-mudahan nih, dengan harapan saya dengan bikin podcast ini, saya juga ngajak tim Pak Flip dan Mbak Nurul di sini hadir, kita
mudah-mudahan ini menjadi tugas Satgas yang bukan aja formalitas. Kita ada bukan formalitas loh, tapi Iya. memang kita benar-benar memantau supaya memastikan kampus Perbanas Institute itu aman dan kondusif untuk pelaksanaan Tridharma. Itu Mbak Nurul. Kalau dari Bang Frit mungkin Bang cerita singkat aja kenapa Iya. mau terlibat sih di isu ini? Ya pastinya ya saya alumni, Warisa alumni, betul. Mbak Nur alumni. Kita alumni nih. Kita semua Kita Artinya alumni. ya kita benar-benar cinta banget sama Mart kita. Nah, berharap sih dengan adanya kami mudah-mudahan ya bisa meminimalisir dan tadi Pak Rizal bilang udah ada beberapa kasus, mudah-mudahan jangan sampai ini terjadi di Amin, Perbanas. amin, Nah, amin. ini Jangan ya sampai tugas selain tugas Satgas, ini tugas kita semua ya betul. yang harus andil lah untuk ini dan jangan sampai kejadian di Perbanas. Amin. Itu sih, Amin, betul ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak Rizal ya. Iya. Belakangan ini kan ada nih aturan baru dari pemerintah soal kekerasan di kampus ya Pak ya. Bisa nggak sih Pak diceritain secara simpel mungkin ya Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu Ya. sebenarnya tuh mengatur apa gitu Pak? Oke, baik. Jadi simpelnya gini, Mbak Nurul, kalau kita baca bahkan teman-teman Perbanas PIPS ya, dosen, tendik, seluruh teman-teman yang saya banggakan di Perbanas itu bisa diakses sih di Google. Tanya ChatGPT juga Betul. bisa itu Iya, karena zaman Permendikbudristek itu udah dari tahun 2024 ya, nomor 55 tahun 2024. Di aturan itu memang menegaskan di sini. Kekerasan kampus itu ternyata bukan hanya terbatas pada yang kita ketahui kekerasan tindakan fisik gitu. Misalnya kita meninju duk gitu kan, kekerasan fisik itu kan tuh jelas Kelihatan, banget kelihatan. Tapi ini juga mencakup bagian lain yang dimana menjaga keselamatan dan juga dalam satu sisi martabat sivitas akademik itu ya. Artinya regulasi ini mengatur bentuk kekerasan yang dilarang baik mulai dari secara fisik ya, psikis, bullying, perundungan ya, kemudian diskriminasi, intoleransi dan juga yang tadi 3 kejadian sempat viral itu kan kekerasan seksual. Iya, Itu. seksual. Ya. Jadi kalau boleh yang kita ketahui memang yang kita lihat ya sebenarnya kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Permendikbudristek nomor 5 tahun 2024 itu sebenarnya juga melibatkan ya artinya etika bersosial media. Betul. Kan awalnya kan dari grup chat yang sifatnya privacy antar circle mahasiswa aja. Iya. Saya punya circle, saya juga Bang Fred punya tongkrongan juga nih. Ya kalau bercanda kan juga biasa cowok-cowok. Iya. Apalagi ada stiker-stiker lucu-lucu. Itu stiker-stiker tuh kan ada juga yang aneh-aneh kan gambarnya tuh. Nah, jadi menurut saya Permen ini sih sebenarnya mengcover ya, membuat aturan hukum yang jelas untuk lingkungan kampus. Jadi ranah-ranah mana yang masuk dalam kategori kekerasan tadi. Ya. Jadi ini juga menjadi kewajiban nih buat kampus sebenarnya di Perbanas Institute ini membentuk Satgas. Jadi dengan adanya Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 dibentuklah Satgas ini. Ya Bang Feb. Jadi kita sebenarnya sudah ada tuh dulu sebelumnya Satgas PPKS. PPKS dulu, Ya, nama PPKS tapi ya. hanya kekerasan seksual saja. Betul. Tapi begitu lahirnya nomor 55 tahun 2024 ini berarti mekanismenya seluruh bentuk tindakan atau kejadian yang sifatnya kekerasan. Lah ini tuh cakupannya lebih luas dan selain itu kita juga harus secara intens membuat mekanisme pelaporan, Betul. perlindungan korban maupun saksi dan atas pelaku atau terlapor ya, indikasi ya kalau sudah terbukti ya. Jadi ini dokumennya sangat komprehensif sekali itu Mbak Nurul. Oke. Selanjutnya tuh mungkin poin mana sih Pak yang menurut Pak Rizal tuh paling krusial gitu ya dan wajib diketahui sama semua sivitas akademika. Oke. Tadi kalau menyambung di Permendikbudristek nomor 55 2024 ya. Artinya kan kekerasan itu secara definisi itu luas ya. Betul. Yang secara krusial ini yang paling
sering terjadi itu kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual itu luas ya, maaf ya, mungkin bukan hanya sentuhan fisik, tapi verbal, ujaran, itu chatting, komen. Kalau sampai apalagi chatting sama komen kan gampang banget tuh, kalau udah bukti digital tuh udah sulit dihapus. Sekalinya netizen men-screenshot udah jadi barang bukti kuat. Iya. Dan yang salahnya tadi ketika mungkin kalau satu circle bercanda-bercanda gitu nggak ada yang tersinggung, nggak ada yang marah, itu bukan kekerasan. Oke aja. Tapi yang jadi masalah ketika chat itu dinilai merendahkan salah satu martabat lawan jenis, perbedaan gender, atau chat lain misalnya ya dalam diskriminasi atau intoleransi atau sara diupload ke ranah sosial media di mana publik bisa mengakses, itu yang salah. Kalau chat yang ngobrol biasa ya itu hal yang wajar ya Pak Bibi. Kalau bercanda-bercanda itu makanya juga kalau saya sama Bang Flip tuh sering bercanda. Bercanda aja kita. Mungkin kalau sama temannya akrab, Bang Flip juga punya teman kerabat, kalau istilahnya kata anak muda tuh main ceng-cengan gitu ya. Ceng-cengan gitu kan dulu. Ya nggak jadi masalah, fine. Tapi yang jadi masalah di Permendikbudristek 55 ini tahun 2024 ketika ada lawan jenis atau orang yang mendengar, orang yang melihat informasi itu merasa direndahkan martabatnya, itu bisa termasuk kekerasan. Itu yang pertama tuh ya teman-teman. Yang kedua, di Permendikbudristek ini teman-teman, kami tugaskan bukan hanya sebagai satgas, tapi juga memberikan perlindungan. Ya, di sini ada Bang Flip nih nanti yang khusus bagian pelaporan. Jadi, bila teman-teman mahasiswa, dosen, tendik, atau seluruh aktivitas akademik yang memang melihat, mengetahui, ataupun bahkan menjadi korbannya, tidak perlu takut untuk melapor ya. Gitu. Dan saya juga mengapresiasi sebenarnya bagi para korban ataupun saksi yang memang melihat adanya kejadian ini tuh dengan sikap yang berani gitu ya, dia melapor, dan itu kan sebenarnya membangun budaya yang sehat. Artinya budaya yang bersih ya di kampus kita, benar-benar bebas dari kekerasan. Jangan sampai dipendam kemudian meledak. Itu, wah itu justru kita nggak bisa trace. Kami juga bukan Tuhan, kami juga bukan staf Tuhan gitu ya. Harus setiap saat menjaga, tiba-tiba tahu. Nggak juga, kami juga tidak tahu karena basis di aturan dalam Permendikbudristek 55 ini kami bisa bekerja kalau ada basisnya laporan. Gitu. Demikian Mbak Nurul. Jadi kalau bisa saya simpulkan, regulasi ini tuh bukan cuma dokumen di atas kertas aja ya Pak ya Bang. Ini adalah payung hukum yang nyata buat kita semua. Gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Pak Riza lagi nih. Sebagai ketua Satgas nih ya Pak ya. Sebenarnya Satgas ini terdiri dari siapa saja dan tugasnya tuh apa sih? Kira-kira pasti ada yang belum tahu nih. Ya, baik. Mungkin di series pertama udah pernah disampaikan nih, kita timnya siapa aja. Cuma saya mengulangi kembali, mungkin pada sesi pertama memang saya belum bergabung. Nanti kita bergantian nih sebenarnya Satgas itu. Yang pertama ada unsur dosen. Karena saya ada sebagai dosen, kemudian tenaga kependidikan ya, seperti Pak Flip sama Mbak Nurul, dan juga ada mahasiswa aktif yang kita libatkan. Dan mahasiswa aktif ini memang bagian dari salah satu ormawa kita, UBM, ada RMPM gitu ya, yang bisa menjadi mewakili seluruh elemen yang ada di kampus. Itu. Kalau mungkin banyak yang belum tahu juga nih, bedanya Satgas dengan unit lain di kampus tuh apa sih? Dan apa yang bikin Satgas ini tuh kelihatan unik atau berbeda gitu Pak? Uniknya apa ya? Kalau kita tuh seperti pengawas ya, mungkin ya, pengawas atau memberikan Satgas tuh satuan tugas yang sebenarnya dinilai uniknya tuh independensinya. Independen tuh ya kita nggak bisa diganggu gugat ya. Karena kita mandatnya regulasi langsung ada hierarkinya tuh dari Kemendikbudristek tuh di kementerian. Bahkan kami siap dinaungi oleh LLDikti. Kami artinya kan kalau misalnya nih ada pimpinan kampus yang memang terlibat, ya kami bisa bergerak secara independen.
kami dilindungi, kami juga disupport ya Bang Flip ya, dari Betul. LL Dikti itu di kementerian itu kami dilindungi. Artinya nama kami semua tercatat tim Satgas ini. Artinya gerak-gerik kami pun didukung oleh kementerian. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu ya. Dan tugas pokoknya adalah yang paling unik ini ya satu. Sebenarnya nama PPKPT-nya itu penanganan dan pencegahan. Betul. Saya kurang setuju tuh Pak Flip. Harusnya dicegah dulu baru ditangani. Iya. Itu terbalik ya kalau itu versi saya ya. Saya nggak tahu nih. Yang nomenklaturnya di Permendikbudristek itu begitu PPKPT. Cuma kalau menurut saya dicegah dulu. Jadi tugas utama kita uniknya tadi sikapnya harus independen. Tugas utama kita mencegah lewat edukasi dan sosialisasi nih kayak podcast ini. Baru nanti kalau ada kejadian, tapi mudah-mudahan jangan sampai gitu ya. Kalaupun ada ya nanti kita tangani, ada laporan masuk nanti ke bagiannya Bang Flip dan tim. Kemudian baru itu kita ada pendampingan korban. Selama habis itu kita proses ya, mulai dari penyidikan, identifikasi, kemudian investigasi. Jadi bukan hanya bukan hanya pendampingan, tapi kita menyelidiki. Kalau memang ada terbukti, baru nanti kita investigasi, baru kita bawa terakhir tahapannya ke majelis etik di Perbanas Institute bersama pimpinan. Pertanyaan selanjutnya untuk Bang Flip mungkin ya, sebagai koordinator penanganan Bang. Kalau ada kasus nih, alurnya seperti apa dari awal sampai akhirnya Bang kira-kira? Oke, buat teman-teman semua nih, jadi yang pertama ya kalau teman-teman ngeliat ataupun juga mengalami, jadi terutama mental sih, mental mesti dikuatin. Artinya jangan suka-suka untuk ngelapor, ya, jangan suka-suka untuk ngelapor. Nah, caranya gimana? Caranya kami ada tim Satgas, salah tiganya di sini ada di sini. Salah tiganya. Ada lagi yang lain. Jadi teman-teman bisa menghubungi kami ya. Kalau memang ada yang kenal langsung dengan saya atau Pak Dijal atau Kak Nurul, bisa juga melalui kami di sini, atau bisa juga datang ya. Kita ada sekretariatnya untuk saat ini sih ada di Biro Kemahasiswaan dan Alumni ya. Nah, teman-teman nanti bisa ke sana ya. Memang kita perlu laporan secara tertulis, tapi jangan khawatir, teman-teman nggak perlu langsung nulis ya. Jadi teman datang aja dulu, sampaikan apa yang teman-teman alami atau teman-teman saksikan. Terus nanti di sana kita akan proses, kita akan ya gali lebih dalam, termasuk juga nanti ya kita akan panggil juga terlapornya. Nah, setelah itu tadi sampaikan Pak Rijal, kita akan lakukan penyidikan sampai pada akhirnya kita serahkan ke Komisi Etik ya, itu ada di Senat ya Pak Rijal ya, Senat Perguruan Tinggi ya, itu sampai ke sana. Seperti itu. Dan mungkin kalau zaman sekarang Gen Z kan lihatnya sosial media gitu ya. Dan kita juga ada sosial medianya, bisa dicek di Instagram kita, ada di Satgas PPKPT Perbanas. Nanti kita taruh juga di kolom komentar ya Pak ya. Bisa langsung sana juga. Pasti nanti direspon sama teman-teman Satgas. Betul. Saya rasa ini penting banget nih. Jadi Satgas itu bukan polisi kampus ya Pak ya, tapi lebih ke tim yang hadir untuk mendampingi dan memastikan tuh keadilan tuh berjalan dengan benar gitu ya Pak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Bang Flip. Bang, ini yang paling sering ditanyakan nih. Kalau seseorang mengalami atau menyaksikan langsung kekerasan, langkah pertama yang harus dilakukan tuh apa sih Bang kira-kira? Ini kayaknya hampir sama ya sama yang tadi pertanyaan yang di awal ya. Nah, yang pertama tadi langkah awal ya jika ada kasusnya. Kalau ini lihat langsung gitu, lihat langsung ya. Ya teman-teman ya pertama ya kalau bisa teman-teman ya mencegah. Tapi kalau misalkan nanti ternyata kelihatannya kok masih terus-terusan aja nih, nah teman-teman laporin. Karena kalau teman-teman yang nanti menindak juga nanti jadinya salah, karena teman-teman nggak punya tanggung jawab kewenangan untuk itu gitu. Teman-teman kami ada di sini, Satgas ini ada di kampus Perbanas. Teman-teman laporkan aja ke kita. Nanti dari situ kita akan lakukan proses lebih lanjut. Seperti itu sih. Kira-kira apakah jaminan kerahasiaan bagi pelapor Bang? Jadi banyak banget nih sebenarnya mungkin ya yang terkena atau menyaksikan atau mungkin dia korbannya tapi tuh takut identitasnya tuh terbongkar gitu Bang. Dan berapa lama kira-kira proses penanganannya nih biasanya?
Iya, benar banget Kak Nurul. Artinya kerahasiaan atau identitas ini buat baik ya pelapor Pelapor dan ataupun terlapor. terlapor Saksi sebenarnya juga, saksi. iya saksi juga sebelum semuanya ada keputusan ini benar-benar kami keep ya, kami keep artinya kita semua ngejaga ini tidak kita sebarluaskan sehingga baik terlapor ataupun pelapor ataupun saksi itu pasti akan terjaga identitasnya. Itu sih. Kira-kira berapa lama proses penanganannya Bang biasanya? Buat misalkan nanti ada teman-teman yang ngelapor, baik itu mengalami ataupun menyaksikan aja. Nah ini kita akan proses. Kita kalau secara total itu prosesnya kurang lebih 10 hari kerja ya, 10 hari kerja. Jadi pertama pelaporan ini perkara ini kami terima, lalu kami akan dalami itu kurang lebih kami proses sekitar 3 hari ya, 3 hari ya. Dari situ kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut baik itu kepada pelapor atau terlapor dan saksi. Ini agak cukup lama waktunya ya kurang lebih ini 5 hari ya 5 hari kerja. Lalu setelah semuanya sudah terkumpul data-datanya informasinya, ini akan kami naikkan ke sidang etik ya sidang etik ke senat ini. Nah di sini kami akan kawal juga prosesnya kurang lebih sekitar 2 hari lah. Jadi totalnya itu semua 10 hari. Nah ini kami upayakan waktu ini kita akan kawal supaya apabila ada laporan bisa cepat selesai juga gitu. Ya, jadi tidak perlu larut. Iya betul. Berguling-guling larut lama itu. Seperti itu. Bagaimana kalau korban tuh takut melapor karena pelakunya nih dosen atau orang yang punya kuasa lebih? Nah iya, yang namanya di kampus ya artinya kalau udah ada mahasiswa, dosen, nah kayaknya waduh apa-apa ngeri banget nih gitu kan. Iya. Termasuk juga ya kasus-kasus kekerasan ini ya. Nah ini ya teman-teman jangan khawatir. Artinya tadi Pak Rizal juga sampaikan, jangankan dosen, sampai ke pimpinan atau rektor juga Satgas ini kita punya wewenang karena independen karena dinaungi langsung oleh LIDIKTI ya. Artinya kalau di bawah kementerian. Makanya teman-teman juga sempat lihat ada rektor ataupun ada guru-guru besar yang sempat kasus-kasus mencuat. Nah ini dari dari Satgas juga bisa mereka menangani ini. Jadi jangan takut misalkan ada teman-teman mengalami atau ngelihat Takut untuk lapor gitu ya. jangan takut untuk lapor. Iya. Ngelihat aja nih kayak gini. Laporin biar jangan sampai kebablasan gitu kan. Jadi jangan tunggu kejadian baru lapor. Tapi ngelihat ada gelagat-gelagat gini ya ingetin dosennya atau kalaupun udah kejadian. Nah itu kasih tahu karena takutnya yang mengalami kejadian itu dia nggak berani lapor. Nah teman-teman yang ngelihat, nah boleh ngelapor duluan. Ya syukur-syukur yang mengalami juga ngelapor gitu ya. Gitu. Seperti itu sih. Saya rasa ini bagian yang banyak orang butuhkan ya. Karena seringkali bukan karena tidak mau melapor, tapi karena mereka tuh tidak tahu harus mulai dari mana dan juga takut tidak ada yang percaya mungkin ya kepada mungkin pelapor, terlapor atau saksi. Oke, selanjutnya mungkin untuk Pak Rizal ya Pak. Buat yang bertanya-tanya kalau ada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan, kira-kira apa sih konsekuensinya dan apakah serius gitu Pak? Ya, baik. Sesuai dengan yang diatur dari Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 ya, sanksi nyata itu ada, pasti berjenjang ya. Kenapa? Mulai dari teguran lisan, baik tulisan maupun tulisan ya. Kalau mahasiswa itu biasanya kita skorsing gitu ya. Kalau ada mahasiswa maupun dosen atau tendik, sampai dengan sanksi terberat itu kita pemecatan atau pemutusan hubungan kerja bagi karyawan, dosen. Kalau mahasiswa itu pasti kita drop out. Kita rekomendasikan ke sidang komite etik. Kita tidak bisa memutus. Sekali lagi, teman-teman Sivitas Akademik mohon dicermati. Segala bentuk sanksi dan konsekuensi Satgas hanya bisa merekomendasi ya kepada pimpinan dalam sidang etik nanti yang diputus dalam senat bersama pimpinan. Ya, kita bisa melihat betapa seriusnya adanya Satgas ini yang memang dibentuk langsung oleh Kementerian Pendidikan
pendidikan tinggi ya, secara jelas tadi. Satgas di Perbanas pun akan melakukan hal yang sama bila memang ada bukti yang cukup kuat, memadai dan cukup ya, artinya ya kita bisa sanksi serius dan tegas. Itu Mbak Nurul. Berarti berlaku untuk semua juga ya Pak ya, baik mahasiswa, dosen atau tenaga kependidikan, saksi-saksi ini. Ya, tentu berlaku untuk semua. Jadi dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2024 itu berlaku untuk semua pihak yang ada di seluruh elemen di perguruan tinggi. Jadi bukan hanya dosen, mahasiswa, tapi juga pejabat struktural kampus pun sampai wakil rektor dan rektor tuh di payung hukum yang sama. Ya, anggota Satgas kalau misalnya ada yang terlibat juga sama. Ya, pasti gitu. prosesnya Pak Ya proses sama. Ini jadi tidak ada privilege Mbak Nurul untuk yang konsekuensi maupun sanksi. Jadi kita semua punya kewajiban yang sama ya, untuk menjaga ruang kampus, lingkungan kampus tetap kondusif dan aman sebagai tempat untuk pelaksanaan Tridharma. Gitu. Ya. Ini ada Pak. Orang akan kedengar sama semua. Kira-kira pernah ada kasus nggak sih Pak, dan pernah nggak sih diproses atau dikenakan saksi, atau mungkin tanpa menyebut identitas bisa diceritakan gambaran umumnya Pak? Sudah ada 2 kasus sebenarnya sudah proses. Teman-teman nggak tahu kan ya, Perbanas PIPS ya. Nggak viral juga kan? Artinya Satgas sudah membuktikan kita kerja dengan privacy. Udah ada 2 kasus loh. Dan itu tahun 2023 dan 2024. Bahkan sebelum aturan ini keluar ada aturan Permendikbud yang lama itu kita masih acu. Cuma ini pembaruan aja sebenarnya. Dan kita udah pastikan di Perbanas itu ada 2 kasus yang besar dan kita sudah tangani. Itu memang melibatkan dosen dan juga mahasiswa, juga satu kasusnya lagi melibatkan tendik dan mahasiswa atlet ya. Kalau nggak salah ya waktu itu ya. Dan kita udah proses teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Nggak tahu kan korbannya siapa, nggak tahu kan saksinya siapa. Nah, bahkan pelakunya tuh yang sudah kita kenakan sanksi nggak tahu kan teman-teman. Nah, pasti itu kita hide semua, dijaga, nggak sampai viral. Dan ini bukan suatu hal yang membanggakan sih menurut saya. Betul. Jadi nggak perlu diviralkan juga gitu. Kalau yang viral itu yang bagus-bagus saja ya, prestasi akademik, kayak kejuaraan, atlet lomba, dapat beasiswa, dapat hibah dan lain-lain, itu barulah kita viralkan sama-sama. Tapi yang pasti kita proses ya Pak. Kita proses jelas. Ada pelaporan, ada proses, kita proses. Jadi ini bukan sekedar gertakan aja ya, ada konsekuensi nyatanya, dan saya rasa ini penting banget untuk diketahui sama semua pihak dan bukan cuma hanya korbannya saja. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin selain melapor nih, apa yang bisa dilakukan mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari nih untuk ikut mencegah adanya kekerasan di lingkungan kampus? Yang saya mohonkan sekali lagi, dari banyak kasus baik yang sudah up di sosial media, di berita, maupun kami punya grup sharing antar ketua Satgas di perguruan tinggi, di seluruh perguruan tinggi di bawah naungan LL Dikti 3, saya minta tolong yang paling sederhana. Tolong dijaga. Kalaupun sudah pernah ada ya Pak Flip ya, udah kejadian, langsung di stop dan minta maaf kepada korban. Sebelum itu naik ke ranah Satgas. Selesaikan dengan pribadi, secara kekeluargaan juga boleh. Kalau itu sudah sampai masuk ranah Satgas, berulang-ulang, tidak bisa diselesaikan sendiri, bahkan korbannya sudah minta tolong jangan diulangi, dan teman-teman Civitas akademik ada yang melihat, tolong jangan diam. Betul. Itu kejadian yang tidak beres berarti kan. Artinya viral atau yang istilahnya apa sih yang sekarang ini, jangan dinormalisasi. Gitu loh. Nah, kekerasan itu jangan dinormalisasi, jangan dibiasakan. Itu artinya kalau kita menormalisasi kekerasan, artinya kan nanti lama-lama kita merendahkan martabat kita sebagai insan manusia yang mulia, yang sebenarnya diciptakan Tuhan secara sempurna. Berarti teman-teman, satu, kita sama-sama menjaga. Oke, sepakat ya teman-teman Perbanas PIPS, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan tendik, dan juga seluruh warga kampus yang saya banggakan. Kalau sudah dijaga, ternyata mungkin ada yang khilaf, tidak sengaja, atau berulang ternyata, berani menegur. Ditegur masih tetap ada, baru kita lapor.
Ya, berani lapor dan jangan mendiamkan, apalagi menormalisasi. Betul. Itu udah salah banget deh itu. Gitu. Sama ini juga Pak Rizal, Hmm. Kak Nurul, artinya ya untuk mencegah ya kan Ya. teman-teman ya pergaulan kayaknya sama temen kan udah ngalir aja gitu ya. Nah ini mesti hati-hati juga, artinya kalau ledek-ledekan segala macem, nah itu hati-hati nih kalau misalkan temen kamu ternyata lagi tuh moodnya lagi nggak enak, dia merasa itu apa yang merendahkan dia. Nah ini hati-hati ya, artinya Bercandanya stop dulu lah, itulah ya. ini yang harus teman-teman juga apa pahami ya. Ya. Biar kita bisa ya jaga bareng, jangan sampai ada orang yang merasa wah dia kok merasa apa direndahkan atau dilecehkan, baik itu Ya. secara fisik maupun verbal itu. Ya, itu yang real Realnya. life. Mm-mm. Kalau di sosial media gimana? Kayaknya di Itu grup juga, itu kayaknya biasa aja gitu kan. Di grup itu biasa. Kalau memang teman-teman dalam satu circle grup, tolong kalau ada hal-hal seperti itu diingatkan. Ya, betul. Jangan ada intonasi kata-kata yang ya kalau kata-kata ceng-cengan atau mungkin yang mungkin ya masih usia muda tuh biasa. Cuma kalau sampai merendahkan dari salah satu orang dan itu kemudian di blow up ke sosial media, di posting di Instagram, di X, di Twitter, di TikTok, Facebook, di WhatsApp status dan seterusnya, itu menjadi masalah. Itu loh. Juga misalnya teman-teman bikin karya kayak lagu Erika nih, Bang Bapak nih kayaknya. Nah, kalau itu ada karya, mungkin teman-teman ada yang seniman, mohon maaf mungkin ya. Seniman kan ada yang membentuk postur manusia, tubuh manusia, ada yang menyerupai tanpa busana. Ya, kalau memang itu seni ya katakan itu seni. Ya, tapi kita tidak bisa merujuk itu pada suatu kekerasan seksual. Yang jadi masalah ketika karya itu atau hasil dari cipta mungkin mahasiswa ataupun dosen itu merendahkan dan sangat jelas merendahkan salah satu dari gender ataupun mungkin martabat seseorang, ya itu menjadi salah. Padahal itu nggak secara kepribadi ya. Nggak secara pribadi. Secara gender mungkin itu pada saat tadi ya seperti di awal kan mungkin dulu karya itu ada orang biasa saja. Ya kan, tapi ketika orang sudah saat ini kan semakin warga kita kan semakin sadar, oh ini kekerasan, ini nggak boleh, ini kurang pantas, ini tidak sesuai dengan budaya kita di timur gitu kan, kita kan semua orang timur ya, tidak sesuai adat, tidak sesuai istiadat kita, itu sebaiknya jangan. Gitu. Bang, ada nggak sih contoh budaya kecil di kampus yang kalau kita ubah bersama tuh bisa berdampak besar gitu, Bang? Menurut saya sih ada ya, ada banget. Ya itu tadi ya, salah satunya kalau menurut saya ya bercanda-bercandaan yang kita anggap biasa dinormalisasikan itu. Nah ini harus dikurangin karena kita merasa itu biasa-biasa aja gitu kan. Nah ini yang salah satunya aksi kami dari Satgas yang ingin ingetin teman-teman mulai podcast ini supaya lebih aware aja dengan hal-hal yang kecil seperti itu, karena kalau sekarang kayaknya saya ngeliat di teman-teman di di lobi, di kampus ataupun di kantin ngomong itu, waduh, sensitif ya, Pak. Kalau kita yang ngedengerin, aduh gitu ya. Ya, kita ingetin tuh, jangan seperti itu di lingkungan kampus. Yang jadi kalau di Perbanas jangan, tapi kalau terserah, kalau di luar itu terserah gitu ya, karena Satgas hanya mencakup di Perbanas Institute loh. Kita bekerja hanya di Perbanas Institute. Kalau di luar kampus itu bukan urusan kita. Itu nanti ada aparat hukum, ya kan, ada aparat penegak hukum yang lain yang bertugas. Kita hanya mencakup di lingkungan Perbanas Institute saja. Jadi kalau misalnya teman-teman, silakan kalau Pak ini kita punya grup, kita melihat mahasiswa kita Perbanasnya ada di sana, misalnya katakan di daerah mana gitu kan, ada sama grupnya kayak gini, ada kekerasan, ya itu lapornya di penegak hukum. Karena Satgas hanya bekerja di lingkup kampus saja. Itu yang perlu diketahui. Jadi pencegahan bukan hanya soal aturan, tapi soal membangun culture ya Pak ya. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan atau tidak lakukan setiap harinya mungkin ya.
Ya. Oke, sebagai penutup kalau ada satu pesan yang ingin kalian sampaikan ke teman-teman mahasiswa yang lagi ngedengerin podcast hari ini nih, mungkin dari Pak Rizal dulu boleh Pak? Pesannya apa ya nih Bang Flip? Tadi Oh, kita udah ketua banyak dulu deh. ngobrol nih. Kita udah banyak ngobrol nih. Jadi iya. yang pertama, seluruh teman-teman Civitas Akademik yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pimpinan, teman-teman tendik, mahasiswa yang saya banggakan, jagalah kampus kita. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Benar. Saya alumni, Bang Flip alumni, Mbak Nurul juga mungkin sebagian besar Satgas itu adalah alumni. Ya. Kami mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran di luar pekerjaan tugas kami itu untuk mengabdi, menjaga kondusivitas kampus. Pesan saya yaitu adalah jangan sampai kampus kita jadi headline berita. Baru itu sadar, oh saya salah ya, gitu. Jangan sampai gitu. Ini bukan sembarangan soalnya. Dan kampus kita tuh di Perbanas dikenal di luar tuh adalah kampus yang hebat dan luar biasa. Mahasiswanya profesional, dosennya expert, alumninya hebat-hebat, berpengaruh di industri. Jangan cuma karena soal kekerasan mencerminkan kita seperti kampus tidak menghasilkan orang yang tidak terdidik. Mungkin secara ilmu oke, tapi secara akhlak kurang, tidak mendidik gitu kan. Artinya budaya kita tadi seperti singgung Bang Flip ya, setuju. Kita bangun mulai dari hari ini budaya yang mungkin sehat-sehat saja, bercanda ya biasa lah gitu ya. Dan aturan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 ini tidak mengekang seseorang menjadi lebih kaku, tapi sebenarnya menjadi lebih pantas dan beretika. Jadi tidak mengekang untuk bercanda. Nanti setelah dengar podcast kita orang jadi malas bercanda. Iya. Cuman gitu. Jadi nggak seru gitu. Bukan, itu bukan seperti itu. Bercanda ada yang ranah batas bercanda, tapi jangan dinormalisasi dengan unsur kekerasan. Itu yang kami tidak setuju. Slogan kita ya kan, kenali, peduli dan berani. Gitu. Oh dari abang nih mungkin Bang sedikit pesan-pesannya. Iya. Kalau dari saya sih pesannya ya buat teman-teman mahasiswa khususnya di sini kan banyak mahasiswa ya. Tapi nggak cuma mahasiswa, ya dosen juga, tendik juga. Artinya nggak menutup kemungkinan mahasiswa, dosen, tendik ini bisa jadi korban juga gitu kan. Betul. Dan korbannya juga kalau kekerasan seksual ya nggak melulu wanita, kadang ada juga pria. Iya. Jadi jika teman-teman ngelihat mengalami, jangan sungkan-sungkan melapor ya, melaporkan supaya kita bisa ya tadi udah sampaikan juga bisa ngejaga kampus kita ya dari berita-berita seperti ini sampai viralnya bukan karena prestasi tapi karena kasus kekerasan yang negatif. Ya ini artinya teman-teman semuanya jangan sungkan-sungkan untuk melapor supaya kita bisa mencegah lebih dini untuk penanganannya. Seperti itu ya, semua ya. Terima kasih nih buat Pak Rizal, Bang Flip sudah meluangkan sama-sama waktu dan banyak hal yang penting banget hari ini. Kita akan closing, tapi closingnya bareng-bareng. Tim Satgas tuh punya slogan. Jadi tangan kirinya diangkat. Tangan kiri ya. 5 jari, terus kita akan salam anti kekerasan gitu ya Bang ya, Pak. 1, 2, 3. Salam anti kekerasan. Terima kasih semua.